ya. Istimewa. Oli negrek mang ganda gitu. Pas posisinya. Ini dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sekarang saya akan mereview mobil Datsun. Kebetulan ini tahunnya 2014, Datsun Go Panca Go Plus ya, yang panjang 3 baris. Untuk mobilnya kondisinya masih bagus ya kondisinya. Datsun ini tahun 2015, untuk pajaknya ini telat ya, telat 2020. Kemudian STNK-nya masih sampai 2024. Oke, untuk kondisinya secara keseluruhan masih bagus ya. Saya akan mereview dari depan sampai ke belakang, ke dalam, dan mesinnya juga. Oke, untuk kondisinya sini ya, semuanya kondisinya masih kaleng ya. Jadi ini kondisi masih kaleng ya. Catnya ya masih orisinil. Kita lihat bagian bodinya ya. Jadi bagian bodinya semuanya masih kaleng. Ini sekilas penampakan dari luar. Untuk kondisi bannya, velgnya dibalut sama wheel top. Jadi ini bukan racing ya, tapi ini wheel top aja, dan wheel top ini masih bawaan dari Datsun. Empat-empatnya sama ya, jadi wheel topnya masih bawaan dari Datsun. Kemudian untuk mobil ini kita akan cek apakah mobil ini bekas nabrak atau bekas banjir. Nah, jadi kita bisa cek kalau mobil itu kondisi bekas nabrak, biasanya kita lihat dari siler-silernya ya, dari karet-karetnya. Kita mulai dari pintu yang sebelah kiri ya. Jadi kita bisa cek itu kondisi mobil ini bekas nabrak parah ya atau enggak. Itu biasanya kita cek dari ini siler-silernya. Nah, jadi untuk siler-silernya mobil ini masih utuh ya. Nah, kita cek sampai ke bawah. Kemudian sampai ke bawah sendiri juga kita akan cek ya. Nah, jadi ini silernya juga masih bagus ya. Oke, ini siler-silernya masih bagus. Itu untuk pintu bagian kiri. Kemudian kita akan cek juga pintu yang belakangnya bagian kiri. Oke, ini pintu belakang bagian kiri ya. Di sini kita akan cek siler-silernya ya dari atas. Nah, jadi dari atas ini kondisi siler-silernya masih asli, masih bawaannya ya. Oke, ini masih utuh ya, kondisi siler-silernya masih utuh. Nah, sampai ke bawah juga sama, ini kondisi siler-silernya masih utuh. Ini tipenya Go Panca, yang tipenya tipe T-option. Nah, jadi pintu bagian depan ini tadi maaf Pak ya, ini sudah power window. Jadi sudah power window. Untuk pintu yang bagian belakang ini masih manual. Nah, jadi ini masih manual ya. Oke, jadi masih pakai putaran sesuai dengan tipenya. Kemudian kita akan cek juga ya pintu bagian belakang. Oke, saya buka dulu pintunya. Bukanya dari sini, bukanya. Jadi kita buka pintu belakang itu dari sini ya. Ini ada pintu ini untuk pembuka bensin. Yang satunya ini untuk membuka pintu belakang. Oke, kita tarik. Untuk bensinnya juga sama. Nah, kita tarik. Jadi itu untuk membuka bensin sama pintu belakang. Jadi untuk buka bensinnya kan ini ya. Kita buka, kita tutup aja karena kita nggak mau isi bensin, cuma percobaan aja. Selanjutnya kita akan buka pintu belakang ya. Nah, jadi kita cek pintu belakang kondisinya. Secara keseluruhan pintu belakang ini juga masih bagus ya. Nah, jadi kita bisa cek bagian siler-silernya ini ya. Jadi siler-silernya semuanya ini kondisinya masih utuh ya. Jadi nggak ada bekas repair, nggak ada bekas perbaikan untuk pintu-pintu belakangnya ini. Jadi siler-silernya semuanya masih utuh ya. Kalau misalnya ini bekas nabrak parah sampai ke dalam, biasanya ini siler-silernya ini sudah ada perbaikan, misal sudah halus atau nggak seperti yang bawaan pabrik. Untuk kondisi selanjutnya kita akan cek kondisi pintu yang bagian belakang ya. Kita buka semua dulu. Oke. Ini untuk kondisi
pintu kanan bagian belakang. Kita cek bagian sealer-sealernya juga sama ya, masih bagus semuanya. Oke, kita sampai ke bawah ya. Bawah-bawahnya ini juga masih bagus. Ini ada penyok sedikit di sini ya. Di sini ada penyok sedikit. Kita nggak tahu kenapa kok penyok sedikit ini. Ya mungkin ini minusnya, baru tahu saya. Oke, untuk selanjutnya kita akan cek pintu bagian depan kanan. Kita akan cek semuanya ya. Kondisi sealer-sealernya masih bagus ya. Terus untuk bawahnya juga sama, kondisi sealer-sealernya ini masih bagus. Oke. Selanjutnya kita akan cek bagian mesin ya. Bagian mesin kita akan cek ya. Kita buka mesinnya. Untuk bagian mesin ini bagian atasnya ya. Ini cuman kotor aja, ini sudah dibersihkan cuman nggak gitu bersih. Untuk bersihkannya ya bersihkan ala kadarnya ya di tukang cuci. Kalau bodinya sudah saya poleskan, ini kebetulan bodinya sudah saya poleskan. Cuma tadi tak pakai karena hujanan kotor. Mesin ini kondisinya masih kering ya, bisa dilihat di sini. Dilihat untuk mesin-mesinnya ya, semuanya kondisinya masih kering. Ini bagian atasnya kondisi mesin secara keseluruhan masih kering ya. Ini bagian aki biasa ya, ada karat-karat sini nanti bisa dipelingkut. Ini masih kering. Kemudian di sini bagian kapnya ya. Ini bagian kapnya kita cek kondisinya, kebetulan ini nggak pernah dibongkar ini kapnya. Kalau kita ngecek ini sudah pernah dibongkar atau enggak, biasanya kita ceknya dari baut-bautnya sini ya. Jadi kita cek dari baut-bautnya sini. Kalau di bautnya ini pernah luka, kalau misalnya ini kena obeng ya, jadi kena obeng ini otomatis di sini kan akan luka. Jadi kalau misal di sini ada luka-luka ya, di baut-bautnya itu berarti kapnya ini pernah dibongkar. Terus dari sealernya juga sama. Tiap-tiap pintu kan ada sealer-sealernya kayak gini nih. Jadi kalau misal di bagian sealer-sealernya ini kayak gini masih bentuk aslinya ini ya, berarti ini nggak pernah di repair ini Mas ya. Kemudian kita cek di bagian ini ya. Ini namanya saya belum tahu, agak lupa ya. Apa namanya ini ya? Kita bacain lagi, mohon maaf ya, masih pemula, masih awam. Oke. Jadi ini ya masih ori ya. Ini masih ada stikernya, masih ada segelnya. Untuk nut-nutnya, kalau ini nut bawaan ini ya, 1, 2, 3 ini nut bawaan. Kalau ini sudah diganti. Ini nutnya ini nut gantian. Untuk bagian kiri sama ya, masih presisi, masih belum ada bekas perbaikan ya. Bagian sebelah kiri sini ya, tadi kanan maaf, ini sebelah kiri. Kiri juga sama ya. Ini kayak sealer-sealer di dalam-dalamnya ini masih orisinilnya, masih aslinya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian interior mobil. Oke, untuk bagian interior mobilnya seperti ini ya, di dalamnya. Kita tutup dulu kapnya, udah habis. Jadi ketika kita duduk posisinya akan seperti ini ya. Mobil ini mohon maaf kurang pas di saya ketika saya mengemudi. Artinya setirnya ini kayak terlalu tinggi atau joknya terlalu pendek. Itu kelemahannya buat saya. Jadi Datsun ini ya, kalau misal di ukuran saya yang tingginya kurang dari 160 cm, itu kondisi standar ini kayak kurang pas. Karena apa? Ini nggak bisa dinaik turunkan. Setelah itu kayaknya itu joknya juga sama, nggak bisa dinaik turunkan. Biasanya saya kalau misal punya mobil Datsun saya pakai pribadi, ini tak kasih bantal ya, supaya bisa tinggi gini. Jadi pandangan bisa leluasa. Tapi ketika saya kayak gini, ini pandangan kurang leluasa. Artinya ketika saya melihat di depan itu harus ini biasanya. Kalau sudah jalannya agak macet atau di gang-gang sempit-sempit itu biasanya saya akan kayak gini dengan memposisikan sini seperti ini. Tapi ketika sudah di jalan lurus ya, mungkin dia tak rubah lagi. Kayak gini. Cuman pandangan kurang leluasa karena ini kurang tinggi. Ini untuk ukuran saya. Kita kembali lagi ke kondisinya ya. Untuk kondisi Datsun ini joknya nggak ada robek di sini ya. Ini masih bagus.
nggak dibungkus ya, masih bersih. Untuk setirnya ini dibungkus, ini ada minusnya ya. Jadi ada gripis ya di sini. Kalau untuk dalamnya masih bagus ya. Terus kita masuk ke bagian belakang. Bagian belakang untuk bentuk kursinya seperti ini. Ini bentuk kursi bagian belakang. Kita tata dulu biar enak. Di bagian belakang ini untuk kursinya enak ya, nyaman. Untuk ukuran saya ini nyaman untuk bagian belakang. Dan ini bisa muat 3 orang. Jadi 1, 2, 3. Jadi dari sini bisa muat 5 orang. Oke, kita akan masuk ke bagian baris yang ketiga. Jadi di bagian baris yang ketiga, untuk masuk ke baris bagian 3 ini yang menurut saya itu agak susah ya. Kenapa kok agak susah? Karena kita perlu membuka kancingan ini. Jadi kancingan ini bisa dibuka, bisa di apa namanya itu, di syuting di sana. Bisa dilihatkan dari sana. Jadi ya, ketika kita mau masuk ke bagian belakang sendiri, maka kita perlu membuka kancingan ini. Kancingan ini 1, 2. Jadi kancingan ini kita buka ya. Kayak gini caranya. Jadi kita harus buka dua-duanya. Jadi kurang pas ya. Selanjutnya ketika saya mau masuk ke bagian baris ketiga, kita ini semacam agak kesusahan ya. Jadi kesusahan gimana caranya? Ini harus masuk dulu. Kemudian harus loncat ke sini. Jadi ini nggak bisa direbah nggak bisa diangkat ya, nggak bisa dilipat lagi. Jadi ini cuma lipat 1 kali. Jadi kita harus melangkah-langkah seperti ini. Ini untuk posisi Datsun ya. Jadi Datsun ini di bangku bagian belakang itu kecil sekali, tapi ini muat 2 orang. Jadi sini muat 2 orang. Kalau saya pakai kopiah ini ya, kopiahnya harus dilepas ya. Karena kalau nggak dilepas ini ya nyantol-nyantol. Jadi nyantol-nyantol kayak gini. Nyantol-nyantol. Kemudian ketika di sini ada penumpang ya, ini nggak bisa disetel lagi. Jadi di depan ini nggak bisa disetel maju mundur. Nggak bisa disetel maju mundur ya. Jadi seperti ini. Posisinya seperti ini. Jadi kita duduknya kayak gini ya. Ketika di belakang. Ketika ini ditutup, saya harus seperti ini ya. Jadi sempit. Bagian belakang ini ya sempit. Cuman ya efisien. Artinya ini untuk ukuran orang yang tingginya sekitar 160 ke bawah, ini ya lumayan pas. Duduknya juga bisa kayak gini. Jadi bisa muat orang ya. Kalau muat 3 orang nih nggak muat ini. Kecuali anak kecil-kecil. Orang dewasa ini muat 2 orang. Jadi ini muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 2 orang ini ya pas. Oke. Ini untuk bagian interiornya ya. Tata kopiahnya dulu. Ketika mau turun juga sama ya, kita bisa juga langkah-langkah. Ini naik turunnya agak susah. Selanjutnya kita akan ngecek bagian bawah mobil ini ya. Jadi kita cek bagian bawah mobil ini, apakah bagian bawah mobil ini bagus. Kemudian bagian bawah ini kira-kira di bagian bawah mesin itu ada rembes atau enggak. Oke, saya yang ngecekkan. Oke, ini untuk bagian bawahnya ya, cek nyeceng. Kita mulai dari sebelah sini ya. Oke, untuk bagian bawah seperti itu ya. Jadi bagian bawah ini tidak ada karat-karat, cuman kotor ya. Tidak ada karatnya. Kemudian untuk penyok-penyoknya juga aman ya. Jadi untuk tidak ada karat, kemudian tidak ada penyok-penyok ya. Untuk bagian bawahnya masih bagus. Bawah-bawahnya masih bagus ya. Selanjutnya ke bagian bawah yang mesin ya. Oke, bagian bawah untuk mesinnya.
Oke. Nah, bagian bawah mesin juga kering. Ini untuk filter olinya juga kering ya, termasuk bersihan. Jadi tidak ada rembes sama sekali ya, sampai ke bagian bawah-bawahnya tidak ada rembes sama sekali. Oke, selanjutnya ke bagian kiri ya. Kita akan cek bagian kiri. Nah, bagian kiri seperti ini bentuknya, bagian bawahnya. Ini jadi kondisi bagian bawah masih bagus ya. Oke, bagian belakangnya kita akan cek juga. Ban serepnya tipis. Oke, itu bagian bawah-bawahnya ya. Oke. Nah, jadi sekilas tentang mobil Datsun ini. Untuk kondisinya plus minusnya sudah kita sampaikan ya. Saya memberi penilaian ini kalau untuk Datsun ini kisaran masih 80% untuk kondisi mobilnya. Jadi untuk kondisi mobil ini masih 80%. Nah, kita bisa cek aja dari wheel top ini, kalau misal wheel top itu masih aslinya ya, masih bawaannya ya. Nah, jadi yang punya itu termasuk orangnya perawat. Oke, sekian dari saya. Sekian review tentang mobil Datsun tahun 2014 yang sudah usia hampir 7 tahun ya. Nah, usianya 6 tahun berjalan, mau 7 tahun. Semoga nanti yang beli mobil ini senang dengan unitnya, dan semoga mobil ini nantinya membawa barokah bersama juragan barunya. Oke, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.